Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta nikmat sehat, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas perkuliahan pertama mata kuliah agama Islam terkait pembahasan mengenai akidah. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sekar Martani Nurhayati dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non-reguler. Pengertian akidah menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Secara etimologi, akidah berasal dari kata akid, yang berarti mengikat. Secara syara, akidah yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, pada rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada qada dan qadar. Sedangkan secara terminologi, akidah ialah keyakinan iman yang teguh dan tidak ada sedikit pun keraguan bagi mereka yang percaya di dalamnya. Akidah tersebut dalam tubuh manusia ibarat kepala. Maka, apabila satu umat sudah rusak, bagian yang harus direhabilitasi terlebih dahulu adalah akidahnya. Disinilah pentingnya akidah ini. Apalagi ini menyangkut kebahagiaan dan keberhasilan dunia akhirat. Akidah merupakan kunci kita menuju syurga. Akidah juga menjadi dasar dari seluruh hukum agama yang berada di atasnya. Mempelajari akidah, hukumnya adalah fardu ain. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari akidah yang baik dan benar. Akidah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama, akidah Islam memberikan ketenangan pada jiwa manusia. Yang kedua, akidah Islam telah menciptakan keteguhan dan keberanian pada diri seorang muslim. Yang ketiga, akidah Islam akan membentuk ketakwaan pada diri seorang muslim. Selanjutnya, ada ciri-ciri akidah yang baik dan benar. Yang pertama, keyakinan yang teguh terhadap keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keyakinan dan kepercayaan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Tujuan mempelajari ilmu akidah yaitu 1. Memantapkan keimanan dan keyakinan diri sendiri. Yang kedua, menjaga iman agar selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, dapat membentuk kepribadian yang mulia. Selanjutnya, ruang lingkup akidah terbagi menjadi 4. Yang pertama, ilahiyat. Pembahasan hal yang berkaitan dengan ketuhanan, khususnya mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Lanjut, yang kedua ada nubuwat. Pembahasan hal yang berkaitan dengan utusan Allah seperti Nabi dan Rasul, seperti mukjizatnya dan lain sebagainya. Yang ketiga ada ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkaitan dengan makhluk gaib, seperti malaikat, iblis, dan jin. Yang keempat dan yang terakhir ada sam'iyat. Pembahasan hal yang berkaitan dengan alam gaib seperti surga, neraka, alam kubur, dan lain sebagainya. Selanjutnya, akidah Islam memiliki kekhususan lainnya. Antara lain, yang pertama, akidah Islam dibangun berlandaskan akal. Yang kedua, akidah Islam sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, akidah Islam bersifat komprehensif atau menyeluruh. Akidah Islam telah menjawab seluruh pertanyaan manusia tentang alam semesta, tentang manusia, tentang kehidupannya, dan menetapkan bahwa semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seperti yang dijelaskan di awal, akidah merupakan kepercayaan dalam hati tentang kewujudan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Sedangkan syariat yaitu peraturan dan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara akidah dengan syariat yaitu keduanya saling berhubungan erat dan tidak boleh dipisahkan. Perbedaan antara akidah dengan syariat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, akidahnya adalah kepercayaan kepada Allah. Syariatnya mentaati dan melaksanakan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akidahnya adalah kepercayaan kepada malaikat. Syariatnya kepatuhan dengan melakukan kebaikan. Akidah yang ketiga, kepercayaan kepada Rasul. Syariatnya mengikuti dan melaksanakan sunnah Rasul. Akidah yang keempat, kepercayaan kepada kitab. Syariatnya melaksanakan segala hukum dan peraturan yang tertulis di dalamnya. Yang kelima, kepercayaan kepada qada dan qadar. Syariatnya berusaha dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Selanjutnya, ada penyimpangan-penyimpangan terhadap akidah. Yang pertama, kebodohan terhadap akidah. Kebodohan ini karena tidak mau mempelajari dan mengajarkannya, atau karena kurangnya perhatian terhadap akidah. Yang kedua, fanatik atau berlebihan. Misalnya, fanatik kepada sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyangnya dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada taklid bukta, yaitu dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. Selanjutnya adalah cara menanggulangi penyimpangan akidah. Antara lain, yang pertama, kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memberi perhatian dan pengajaran tentang akidah. Yang ketiga, menyebarkan dai serta ulama yang meluruskan akidah umat Islam serta mengajarkannya. Orang yang benar-benar beriman itu terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 15, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Maka itulah orang-orang yang benar. Dalam pembahasan ini dapat saya simpulkan bahwa dalam seluruh bangunan Islam, akidah dapat diibaratkan sebagai fondasi, di mana seluruh komponen ajaran Islam tegak di atasnya. Akidah merupakan beberapa prinsip keyakinan. Dengan keyakinan inilah, seseorang termotivasi untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya. Karena sifatnya keyakinan, maka materi akidah sepenuhnya adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya, filsafat dalam bahasan akidah tetap bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.